Perkenalkan, nama saya Rahmat, kelas 3B, NIM 2004 411455, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, Universitas Cokro Aminoto Pelopo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama yaitu latar belakang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, Sistem Informasi Geografis pertama kali dibuat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. Yang kedua, kebutuhan akan informasi keuangan yang cepat, tepat, akurat, mudah, dan murah. Selanjutnya, sistem informasi geografi. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem, informasi, dan geografi. Yang pertama, yaitu sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Adapun geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG atau disingkat SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Selanjutnya, yaitu 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama ada lokasi, kedua jarak, ketiga keterjangkauan, keempat pola, kelima morfologi, keenam aglomerasi, ketujuh interaksi dan interdependensi, kedelapan nilai kegunaan, 9 diferensiasi area, 10 keterkaitan ruang. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Dan yang kedua, yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, seperti lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Konsep yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak yang pertama yaitu jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus
di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya, jarak Jakarta dan Malang. Yang kedua yaitu jarak relatif. Jarak ini bisa dinyatakan pada jarak tempuh, bisa yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya, jarak Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Konsep yang ketiga yaitu keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep yang keempat yaitu pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep yang kelima yaitu morfologi. Konsep ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Konsep yang keenam yaitu aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Konsep yang kedelapan yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh pada umumnya yaitu wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Konsep yang kesembilan yaitu diferensiasi area. Konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya, konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. Konsep yang ke-10 atau konsep yang terakhir. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu komponen-komponen pada SIG. Ini dia gambar dari komponen SIG. Ada perangkat keras, manajemen, perangkat lunak, data file table laporan peta yaitu basis data atau data dan informasi geografis. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk aplikasi SIG berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter, receiver GPS, dan perangkat pendukung lainnya. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Contoh, AirCView, Idrizi, AirC atau Info, Lewis, Mavinfo, dan lain-lain. Yang ketiga, ada data dan informasi geografis. SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi yang diperlukan baik tidak langsung dengan mengimportnya, maupun langsung dengan mendigitasi dari peta analog
dan memasukkan data dan atributnya dari tabel atau laporan dengan menggunakan keyboard. Berikutnya ada manajemen. Proyek SIG akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yaitu data spasial dan non-spasial. Apa itu data spasial? Data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi lokasi atau spasial. Berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, bintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Yang kedua yaitu informasi deskriptif, dalam kurung atribut, atau informasi non-spasial. Suatu lokasi memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Berikutnya yaitu data non-spasial. Data non-spasial adalah data yang berhubungan dengan karakteristik dan deskripsi dari unsur geografik. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, misalkan data objek, yaitu pemukiman di Pondok Indah. Data spasial, yaitu data grafik poligon yang menghubungkan posisi-posisi geografis di lokasi Pondok Indah. Yang ketiga, data non-spasial, luas permukaan, jumlah penduduk, jumlah rumah, dan lain-lain. Berikutnya yaitu aplikasi SIG. Aplikasi SIG. Aplikasi yang ada pada aplikasi SIG yaitu bisnis, atau contohnya seperti lokasi bisnis baru yang paling potensial. Yang kedua, transportasi, contohnya lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga ada politik, contohnya pemilu dan pilkada. Yang keempat ada perbankan dan keuangan, contohnya lokasi mesin ATM. Yang kelima ada periklanan, contohnya mencari lokasi papan iklan yang paling strategis. Selanjutnya perencanaan, contohnya perencanaan pemukiman transmigrasi. Selanjutnya pariwisata, contohnya analisis potensi atau pariwisata. Dan yang terakhir yaitu lingkungan, contohnya penentuan lokasi rawan bencana.